siang hari ini kami kedatangan tamu, seorang tokoh senior di Kalimantan Barat dan seorang politisi ya, yang juga pernah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi. Nah, tapi dalam berbincang kali ini kita tidak berbicara tentang soal akademik, tetapi soal politik. Siapakah beliau? Mari kita sambut Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri adalah Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat. Beliau juga adalah anggota DPR RI dari Komisi 5. Kalau nggak salah begitu Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pak Syarif, topik bincang-bincang kita siang hari ini adalah seputar pilkada di 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Kita tahu Nasdem sudah selangkah lebih maju dibanding partai lain yang sudah menetapkan calon-calonnya 2 hari lalu. Dideklarasikan di hotel. Ini luar biasa karena pilkada Desember tinggal beberapa bulan, Nasdem sudah berada di depan. Ini pertimbangan apa Bapak ketika menetapkan calon-calon lengkap dengan paketnya, sehingga artinya dibanding partai lain Nasdem lebih duluan. Ini pertimbangannya Pak? Ya, pertimbangan pertama karena ini pilkada, ya. Ada proses sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya. Dia harus mendapat dukungan 20% kursi di parlemen. Ya. Sehingga ada syarat yang harus mereka lalui kalau mereka menggunakan partai politik. Okay. Kita bicara partai politik lah, kita sedang bicara masalah independen. Ya. Domain saya di partai politik, ya betul. Nah, sehingga dengan demikian, ya tentu para kandidat ini perlu untuk lebih leluasa menyampaikan visi misinya di tengah masyarakat supaya rakyat itu, ini kan kepala daerah, artinya memilih orang yang betul-betul bisa mampu untuk memerintah di daerah. Artinya dalam skup kabupaten lah sekarang yang ada di Kalimantan Barat itu kabupaten 7 kabupaten. Ini berarti para kandidat itu bagaimana dia bisa menyampaikan visi misinya, programnya kepada masyarakat. Kalau dia jadi nanti daerah ini akan saya buat seperti milik, sehingga masyarakat itu dapat mengetahui secara jelas, apalagi masa-masa pandemi sekarang. Artinya interaksi secara langsung, secara ramai macam yang lalu itu kan terbatas. Betul. Kita mungkin nanti banyak lewat media, lewat apa. Ini kalau memang tidak dari kita awal-awal kita sudah sampaikan informasi itu kepada masyarakat, saya khawatir malahan masyarakat tidak leluasa. Saya mengambil langkah itu. Walaupun kita maklumi artinya yang kita sampaikan kepada masyarakat itu, makanya kami tidak mengatakan itu deklarasi, tetapi penyerahan SK. Karena kita tahu juga bahwa Nasdem hanya ada 2 daerah yang tidak, kalaupun tidak berkoalisi masih bisa untuk mengusung sendiri. Itu daerah apa itu Pak? Melawi. Sintang. Sintang itu kan artinya kurang 1 kursi, kalau Melawi itu pas. Jadi sehingga demikian, kalaupun Nasdem mendeklarasikan sudah pasti. Tetapi kita harus memaklumi karena ini proses partai-partai lain juga masih. Sehingga kita menghormati partai-partai lain yang ingin bersama-sama. Apalagi yang belum memenuhi syarat untuk KPU itu, syarat 20%. Nah, makanya kita menggunakan istilah penyerahan SK itu. Supaya masyarakat walaupun sampai nanti detik terakhir juga, ya kita kan tidak tahu karena proses yang nanti tidak bisa lagi calon itu mundur atau umpamanya SK-nya berubah, itu pada saat setelah ditetapkan KPU sebagai calon. Itu secara normal.
Jadi itu yang kedua mungkin ya karena kita juga memang sejak sudah keempat sekarang pilkada yang Nasdem bisa mengikuti karena syarat undang-undang itu Nasdem baru bisa di parlemen tahun 2019 ya. Sehingga kita mulai ikut 2014 kemarin kita mulai ikut kontestasi pilkada itu 2015 ya, kemudian ada 3 kali periode yang lama, sekarang periode yang satu kali dan memang Nasdem tetap mengusung Pak Mahar itu sehingga kita tidak membebankan dan itu betul-betul jauh dan bisa dicek kepada semua kandidat dari sejak 2015 sampai sekarang. Walaupun itu kandidatnya mungkin dari partai lain Pak, gitu kira-kira. Iya, dan memang dari partai lain, apakah dia bukan partai, kita tidak bebankan. Yang umpamanya ada biaya mahal, biaya kursi, apakah dengan istilah lain, dengan umpamanya untuk uang saksi itu apa sebenarnya tidak, atau uang macam-macam, atau uang sumbangan yang tidak kita bebankan itu Pak. Kita bebankan. Oke, baik, tadi dari 7 ada 2 yang memang Nasdem peluang besar tidak perlu koalisi sudah bisa langsung mencalonkan. Tidak perlu. Artinya kalau ini kalaupun koalisi. Koalisi, pada saat pemilu nanti pendaftar itu sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tapi kita tetap memerlukan partai lain ya. Pak. Politik. Itu harus ada kerjasama. Artinya dari 7 kemarin yang diserahkan surat Pak ya, berarti kan masih ada kemungkinan di tengah perjalanan proses politik ada perubahan paket, misalnya. Bisa saja. Artinya, kita kan tidak tahu ada hal-hal lain, atau memang tidak cukup partai politik, ya kan? Sehingga kita untuk mengantar ke KPU tidak bisa kita lakukan. Syarat 20% itu tadi Pak ya. Atau ada hal-hal lain, atau ya kita tidak tahu berhalangan tetap atau maka saya bilang makanya waktu kita pada saat itu kita tidak menamakan deklarasi. Nanti kalau deklarasi mungkin sudah partai politiknya sudah mendukung ini, sehingga sudah semuanya partai politik sudah tidak lagi ada partai politik yang lain. Kita baru deklarasi bersama. Oke, baik Tribuners. Ini luar biasa dari Pak Syarif penjelasan tentang kenapa 2 hari lalu itu langsung mengumpulkan calon-calon dari Nasdem. Baik Bapak. Dari 7 wilayah yang pilkada, tentu kan Nasdem sudah punya hitungan realistis. Artinya ada daerah-daerah mana yang memang apakah 7-7-nya harus kita menangkan atau hanya paling tidak dari 7 ada 4 atau 5. Nah, dari kalkulasi Nasdem sendiri seperti apa Pak? Ya kalau kita menginginkan 7 kabupaten itu untuk bisa kita menang, tentu dengan pertimbangan hitung-hitungan tadi. Tapi di dalam kompetisi kita tentu ini karena waktu masih ada 4 bulan. 4 bulan ya, betul. Jadi masih ada sangat perubahan yang signifikan. Artinya Nasdem sudah memberikan ruang kepada para kandidat. Bagaimana kandidat membedah dirinya, mengeksplorasi dirinya di tengah masyarakat, sehingga apa yang menjadi visi misinya itu kemudian apa yang disampaikan kepada masyarakat itu masyarakat bisa tertarik. Kan ini sama dengan kita seperti marketing. Macam marketing dari tribun lah, kan? Kepada masyarakat. Tinggal masyarakat yang bisa menentukan itu. Walaupun tentu kita di dalam menentukan itu ada standar-standar. Makanya kita lihat survei. Yang kedua juga tentu selain survei, manfaatnya ini kan partai politik. Kan ada jangka pendek, ada jangka panjang, jangka panjang ini umpamanya apalagi Nasdem suatu partai yang masih baru, tentu ingin juga kader-kader yang baik untuk bersama-sama bergabung dengan Nasdem. Ini faktor-faktor lain juga bisa ada. Artinya bisa pertimbangan pertama dari faktor kemenangan, tetapi kalau cuma hanya kemenangan tanpa juga memperkuat untuk
kepentingan Partai partai, lain. tentu ada pertimbangan lain. Oh, oke. Jadi saya kira itu semua tentu menjadi pertimbangan ketika Nasdem memutuskan. Oke. Itu pun pada saat kemarin mungkin penyerahan itu sudah berdasarkan survei baik dari elektabilitas maupun yang kepopuleran kira-kira gitu Pak ya. Iya, sudah. Ya, artinya rata-rata yang kita putuskan kemarin itu berdasarkan survei. Survei, kemudian juga kepentingan yang kampanye partai politik. Yang jelas pertimbangan Nasdem bukan pertimbangan pragmatis. Artinya tidak pertimbangan harus harga berapa per kursi ya, itu yang kita hindari. Tapi bagaimana juga kita cari figur-figur yang terbaik untuk memimpin daerah. Oke. Dari 7 kemarin ada yang menarik nih Pak untuk Ketapang. Itu yang diusung ada salah satu tokoh kalau nggak salah pernah di partai politik lain ya, dan diusung oleh Nasdem sekarang Pak Junaidi kalau nggak salah. Itu lebih kepada pertimbangan itu sudah kader atau gimana itu Pak untuk Pak Junaidi Ya, yang kita? dia sudah jadi kader Nasdem. Oh, sudah kader Nasdem. Oke. Artinya itu sudah menyatu dengan Nasdem berarti ya? Dia sudah menyatu karena begini, kita kan membuka pendaftaran. Ya. Tadi kita pertimbangan kita dari beberapa aspek tadi. Ya. Ya, artinya kita lihat dari aspek survei. Survei itu Pak Junai bagus. Kalau survei yang ada di kita, gitu ya. Ya. Artinya dengan incumbent sekarang pun berbedanya tidak terlalu signifikan, gitu. Mepet-mepet saja. Gitu. Ya. Yang kedua dari sisi figur. Beliau cukup baik dari sisi figur, integritas, kapabilitas dia punya itu. Kemudian sumber daya manusia juga baik. Lantas dari sisi usia juga beliau masih relatif muda kan. Kelahiran tahun 80. Artinya Nasdem perlu juga orang-orang seperti ini untuk sebagai estafet ke depan Partai Nasdem. Karena ini tentu partai yang baru, ya kita bebas memberikan siapa saja putra terbaik ingin bergabung di Nasdem. Kebetulan dia daftar di kita dan dia punya keinginan untuk maju. Setelah kita lihat juga survei kan banyak yang daftar. Nah, kita lihat ini dan lagi dia juga siap bersama-sama Nasdem, ya tentu itu menjadi prioritas. Oke, jadi sekarang beliau sudah bergabung dengan Nasdem. Ya sudah, dia sudah menjadi anggota Nasdem, sudah punya kartu Nasdem. Oke, baik. Selain Ketapang juga kami melihat di wilayah utara itu Sambas. Kebetulan di sana juga ada petahana. Kalau nggak salah itu mengusung mantan rektor Muhammadiyah kalau nggak salah Bapak ya. Nah, ini juga mungkin itu pertimbangannya seperti apa? Ya, jadi saya lihat begini, Sambas ini adalah suatu wilayah yang cukup strategis. Dia besar, ya. Kemudian Sambas ini juga dulu banyak sumber-sumber daya manusia yang cukup melegenda. Sambas ini terkenal beberapa tokoh-tokoh intelektual kita banyak dari Sambas ya. Salah satu Profesor Dr. Hadari Nawawi juga dari Sambas. Banyak dulu pejabat-pejabat di daerah ini juga dari Sambas. Kemudian dari tokoh religius cukup ternama dari Sambas. Ada yang disebut dengan yang cukup jadi rujukan ya kiai-kiai besar itu seperti Khatib Ahmad Sambas. Kemudian generasi berikutnya ada Basuni Imran. Jadi baik dari sisi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan itu Sambas cukup melegenda. Selain itu Sambas punya letak strategis. Dia daerah perbatasan. Kemudian berbatasan dengan negara Sarawak. Kemudian juga punya nilai historis. Situ suatu kerajaan. Tentu ini kita inginkan bagaimana kepala daerah ini yang bisa membaca ini untuk mengembangkan, untuk mengembalikan masa-masa lalu Sambas. Sehingga kita lihat setelah pendapat kita ini kita bedah, ternyata ada tokoh yang cukup
baik gitu. Nah, tinggal masyarakat Sambas sendiri. Nah, maka kita jatuh pilihan itu kepada Dr. Helman Fahri. Dia adalah orang Sambas. Dia juga intelektual, kemudian seorang ekonom, kemudian juga kita lihat track recordnya di dalam mengembangkan Universitas Muhammadiyah dalam waktu sekian periode, bahkan dia termasuk yang berprestasi. Biasanya 2 periode, dia menjadi 3 periode, dan Universitas Muhammadiyah begitu berkembang. Nah, lantas supaya juga kombinasinya baik, ada kombinasi antara birokrat yang pernah tahu ya dengan birokrat, kemudian seorang politisi yang cukup senior, Saudara Darso, kan dia tahu masyarakat. Maka kami coba memasangkan ini berdua, antara intelektual dengan politisi. Digabung untuk ini. Semata-mata ya ingin bagaimana Sambas itu bisa kembali pada masa-masa yang lalu. Dia bisa berkembang, karena saya kalau ke Sarawak itu ke rumah-rumah makan, di tempat kayak kafe, kopi, tempat pagi-pagi itu kita tanya pelayan-pelayan itu baik dari Sambas. Artinya memang Sambas perlu untuk pemenang, untuk bagaimana masyarakat Sambas itu dari aspek ekonominya untuk kita tingkatkan, supaya kita tidak lagi banyak saudara kita dari sini yang nyebrang ke sana, ke Malaysia, jadi pelayan, jadi apa gitu ya. Tapi mungkin kalau ke sana dari skillnya, menjadi perawat, jadi apa itu tentu yang kita harapkan. Maka perlu ada suatu kepala daerah yang bisa mengerti. Ya, mantan rektor tadi ya, terutama ya. Nah, informasinya juga itu udah masuk kader atau belum? Ya, dia sudah menjadi kader. Kader Nasdem juga. Sudah. Oke, baik Pak Sarif. Ini kan waktu hanya tinggal 4 bulan maksimal kira-kira sudah pemilihan. Nah, ini kan artinya ketika calon maju, apalagi di wilayah di situ ada petahana. Nah, kalau dari analisis Bapak, waktu yang cukup singkat ini cukup nggak untuk menaikkan paling tidak tingkat keterpilihan ataupun popularitas? Saya kira dalam waktu 4 bulan untuk meningkatkan itu cukup punya waktu. Apalagi ya terus terang saja, kita kan berdasarkan survei juga. Artinya beberapa tempat itu petahana yang kita naikkan bukan petahana sebenarnya masih bisa mengimbangi. Karena ya survei dari petahana di beberapa tempat itu ya datar-datar saja kan. Artinya kalau masih apalagi di bawah 50 ini rata-rata di bawah 30 ya. Ini untuk petahananya Pak? 30 ya, di bawah 40, 30-an, bahkan ya di bawah 30. Saya kira itu bagaimana para penantang itu bisa mengevaluasi terhadap kemampuan dia. Dan yang jadi pemikiran saya, artinya ada satu hal yang perlu diperbaiki. Kalau sudah petahana di bawah 50 itu di bawah 50, berarti selama 5 tahun perlu ada hal-hal yang harus dilakukan, perbaikan-perbaikan yang cukup pasti. Masyarakat selama 5 tahun berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Itu kan dari kacamata Nasdem sendiri gitu Pak ya? Ya pasti itu kacamata kita. Tapi itu kembali kepada masyarakat. Atau masyarakat pada saat survei dia jawabnya seapa adanya. Nah, selain waktu tentu juga ada satu hal hambatan mungkin. Ya kita sama tahu bahwa sekarang mungkin saya belum tahu aturan bakunya seperti apa. Kalau nggak salah nanti kan kampanye yang melibatkan nasabahnya itu mungkin akan berkurang atau malah tidak ada karena ada COVID. Nah ini juga kan pasti mempengaruhi Pak. Saya kira gini, sekarang ini kan sudah 5 tahun belakangan ini media sosial ini kan cukup luar biasa.
Oke. Bagaimana para calon itu bisa memanfaatkan IT yang sudah tersedia. Tinggal buka saja. Sekarang dulu kita rapat harus fisik. Ya. Sekarang dengan kejadian ini saya lebih banyak tidak di kantor sekarang. Saya lebih banyak di kantor. Saya bisa mengurus yang macam-macam. Kemudian saya cukup nanti rapatnya buka pakai Zoom, dengan webinar kita bisa sudah bicara. Tidak harus ke Jakarta lagi, Pak ya? Ke Jakarta, bahkan kemana-mana kita sekarang sudah bisa, apalagi umpamanya hanya satu kabupaten. Makanya para calon itu bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk mensosialisasikan dirinya untuk di tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengenal dia secara dekat. Katakanlah selebriti sekarang, bidang-bidang film, para tokoh-tokoh kan tidak ketemu fisik kan, selain cuma lihat di YouTube, Instagram, lihat di Facebook, lihat di IG, mereka sudah tahu. Oh ini si A. Ketika kita datang ke sana, dia langsung Pak ngajak foto. Kapan ya rupanya dia tahu di Facebook. Ini saya kira semua yang ada ini tidak suatu hambatan ya. Masyarakat untuk kemudian calon untuk menjadi hambatan dia tidak bisa untuk sosialisasi tadi itu Pak. Artinya waktu teknologi ada sebenarnya 4 bulan itu 4 bulan itu cukup ini, walaupun memang itu tetap harus memakan dari tentu keahliannya, kemampuan bagaimana mengoperasikan itu, bagaimana membuat itu bisa masif, yang penting. Oke, Tribuners, wah ini luar biasa bincang-bincangnya. Pak Sarif sudah membuka lebih dalam lagi bagaimana para calon-calon yang diusung Nasdem untuk bersosialisasi di masyarakat. Teknologi ada, tinggal dimanfaatkan. Baik, ada juga yang menarik Pak, karena Nasdem ini kan petahana ada di Sintang, lalu Melawi. Oh 2 saja Pak ya, 2. Sisanya itu koalisi dengan partai lain juga. Sejauh ini proses-proses itu seperti apa Pak? Koalisi-koalisi terutama yang tadi yang mungkin masih bisa berubah kalau misalnya belum deklarasi. Ini prosesnya ada nggak? Nasdem memilih harus koalisi dengan partai apa? Iya pasti. Kalau Nasdem begini, Nasdem ini partai saya kira cair saja. Kita tidak membatasi koalisi dengan siapapun. Selama partai itu kan tidak ada partai yang telah kan di Republik ini. Jadi sama partai apapun kita siap berkoalisi. Jadi Nasdem ini sekarang di Kalbar saja ya. Kita itu berkoalisi dengan Demokrat, berkoalisi dengan P3, berkoalisi dengan PKS, berkoalisi dengan PKB, berkoalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan Gerindra. Jadi tidak ada partai yang sekarang, terutama yang masuk PT, yang ada di parlemen sekarang itu, saya rasa semuanya rata-rata kita ada berkoalisi. Artinya tidak harus ini pendukung pemerintah, ini bukan, tidak ya? Kita tidak bisa mengkotakkan terhadap partai pemerintah dan non pemerintah. Jadi siapapun sejak dulu. Sejak pemilu yang lalu, kita waktu itu Gerindra, PKS, Demokrat, bukan di luar pemerintah, kita tetap saja bisa berkoalisi. Sekarang juga kita berkoalisi. Sama PKS kita ada beberapa berkoalisi, di Ketapang kita berkoalisi, di beberapa daerah. Sama Demokrat kita berkoalisi di Skadau. Jadi PDIP kita berkoalisi, mudah-mudahan tidak ada halangan dengan di Sambas dan Mungkayang. Jadi artinya cair saja. Kalau Nasdem itu kita tidak patok, karena ini demokrasi, kita memilih figur-figur daerah, partai itu sarana. Tapi kan figur yang harus dipilih oleh baik. Ini kami tertarik juga sebenarnya berbincang-bincang soal Bengkayang tadi Pak. Bengkayang ini kan
sudah lama. Ini bupatinya PLT, sekarang mau pilkada. Ini kalau nggak salah Nasdem wakil di situ Pak ya, yang kader. Itu kader Pak, itu bukan? Kader. Dia sejak ormas tuh. Dia PNS. Oh PNS, oke. Dulu beliau itu masuk di ormas. Oke. Ormas Nasdem. Oke. Ketika beliau pensiun, Oke. beliau mendaftarkan diri menjadi anggota Nasdem. Nasdem. Oh ya, jadi ini jelas ya bahwa memang itu adalah kader Nasdem. Iya, kader kayak di Skadal juga kader anggota DPR Nasdem, wakilnya itu. Wakilnya Ya, berkoalisi dengan Demokrat. Nah, ini ternyata inilah luar biasanya Nasdem bahwa di 7 daerah itu rata-rata kader. Kalau bukan nomor 1, nomor 2, kira-kira gitu Pak. Oke, itu dari sisi partai politik. Nah, Pak Sarif, dari sisi penyelenggara ini Pak, Bapak melihatnya seperti apa untuk penyelenggara, untuk pilkada di 7 kabupaten di Kalbar ini? Iya, saya kira saya tidak secara mendalam masih Ya. melihat kesiapan terhadap penyelenggara, tetapi yang saya ikuti di pusat, Ya. di pusat itu sudah siap. Ya, Cuma memang ini harus perlu betul-betul kalau ketika memang pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. ya, ya, Nah, ini saya lihat KPU pusat sudah ada membuat beberapa aturan berkaitan dengan kampanye, sosialisasi dan sebagainya itu. oke, Pemilihan bagaimana caranya, Oke. karena kan tentu nanti pemilihannya nggak bisa seperti dulu. Ya, betul. beramai-ramai. betul, Dan harus diatur. Nah, ini kan mengatur ini tidak semudah. ya, Ya, memang kita ngaturnya mudah, tetapi mengatur orang ini Benar. tidak mudah. Ya. Apalagi ke Indonesia ini daerahnya berbeda-beda. oke, Seperti Kalimantan itu letak geografisnya. nah betul, ya, Kemudian juga kultur masyarakatnya juga tentu berbeda-beda. ya, Termasuk juga Papua ini kan perlu menjadi pertimbangan. betul, Karena pilkada beberapa belum. ya, sih, ya, Masalah kali ini, Oke. saya kira kalau terjadi pandemi secara sosial, nah, sebenarnya, ini bagaimana supaya orang bisa hal-hal seperti ini yang biasa terjadi kerawanan. oke, Saya yakin ya, kalau itu nanti kita laksanakan, mudah-mudahan saja stabil kayak sekarang, tidak ada hal-hal yang signifikan. Tentu kita Oke. berdoa oke, sehingga tanggal 9 Desember itu tidak lagi ada mengalami perubahan-perubahan. Oke. Tentunya KPU sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal yang saya kemukakan. oke. Baik Pak Sarif, Tribuners, ini dialognya semakin seru saja. Tetapi sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu yang satu ini. Baik Tribuners, kita kembali lagi dalam acara berbincang bersama Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat. Bapak, tadi KPU, Bapak melihatnya mudah-mudahan tidak ada kendala Pak ya. Sekarang kan lagi proses di lapangan, ini kalau nggak salah pencocokan data-data. Nah ini kan juga jadi masalah nanti kalau di tingkat validasi nanti ya diprotes lah kira-kira gitu bahasanya. Nah mungkin saya nggak tahu Pak Sarif memang tahu juga nggak proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada ini di lapangan soal pencocokan tadi validasi data. Kalau nggak salah ini tanggal bulan Agustus ini kan akan disahkan loh. Nah Bapak mengikuti juga nggak, dan harapan Bapak terhadap proses ini? Ya, tentu harapan saya bahwa proses ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa data kita itu betul-betul valid ya. Sehingga itu menjadi rujukan di dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang. Karena masalah ini cukup sensitif. Masyarakat bisa saja diprovokasi terhadap itu, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi, apalagi
pada masa pandemi ini, umpamanya datang ramai-ramai protes, Ya. kemudian demo, Ya. tentu ini kita hindari itu, maka ya tentu petugas bisa melakukan itu secara cermat mungkin. Yang paling juga nanti ini calon-calon independen umpamanya. Itu juga saya minta betul-betul pemerintah harus memperhatikan itu dengan secara seksama. Takut nanti setelah ditetapkan itu ternyata ada hal-hal di belakang hari yang kita tidak tahu, umpamanya ada kecurangan di dalam mengambil ini mengambil data dan sebagainya, umpamanya masukkan atau memalsukan KTP atau memalsukan tanda tangan. Nah, ini tentu kita harapkan pada masa-masa perbaikan itu, ya masa-masa pengecekan faktualnya ini betul-betul fair, ya sampai terjadi hal-hal yang mengandung tanda tanya. Apalagi ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Tentu kita tidak mau ada intervensi, umpamanya keluarga saya yang calon, kebetulan saya pejabat, ya saya intervensi kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk itu. Nah, ini saya mengharapkan tidak terjadi itu, sehingga tidak memancing masyarakat untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Dari calon-calon sendiri yang akan diusung Nasdem ini, apakah mereka juga nanti akan melihat ini, Pak, memantau? Karena ini kan proses yang sangat penting juga untuk pemilihan. Apakah ada instruksi itu, Pak? Ya, saya kira pasti mereka akan memantau. Ini kan kepentingan. Kepentingan mereka kan. Nah, saya kira semua calon yang daftar itu kan siap menang. Ya kan? Kalau dia siap kalah, ngapain dia daftar? Nah, dengan siap menang itu, tentu segala sesuatunya mereka antisipasi. Keuntungan dan kerugian umpamanya. Sistem ini ya, kalau itu merasa merugikan pasti dia akan lakukan itu, dan itu saya yakin mereka akan melakukan itu. Karena semua kandidat yang maju, apalagi kandidat yang memang sudah diperhitungkan, ya antara di daerah itu ada 3 kandidat yang diperhitungkan, pasti itu saling menjaga. Karena pasti ada efeknya kalau ini yang maju, kemudian ya namanya udah pemilihan langsung seperti ini. Kita sulit hindari. Oh, ini nanti ada irisan dengan saya. Ini ada ini gimana supaya tidak ini pasti akan ada itu. Tapi saya berharap kandidat dapat melakukan itu dengan pengawasan sebaik-baiknya, menghindari sifat-sifat yang emosional yang nanti merugikan bagi kandidat maupun orang lain. Nah, ini tentu kita berharap para kandidat ini betul-betul negarawan. Bukan dia sekedar ingin calon. Kok negarawan kan pikirnya panjang. Jadi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itu tentu yang harus diutamakan. Jadi hal-hal yang ego untuk kepentingan pribadi, kepentingan ini dia harus lepaskan itu. Nah, jadi saya kira itu ini kan diuji dia sebagai kepala daerah. Baik, Tribuners. Wah, ini sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Pak Sarif, ya, anggota dewan kita. Mungkin ada satu pertanyaan juga ini, Pak, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Di beberapa daerah masih proses koalisi, ini kita kembali tadi, Pak, ke koalisi. Ini ada target sampai kapan tuntas, Pak? Misalnya bulan ini atau paling tidak awal September mungkin sudah deklarasi. Sudah ada target ke sana, Pak? Ya kan September kan sudah daftar. Pendaftaran ya, betul. Tanggal berapa di September itu? Pokoknya September itu udah pendaftaran. Berarti kan paling tidak akhir Agustus semuanya sudah harus final semua. Sudah final semua, Pak, ya. Itu udah deklarasi sudah, itu kan tinggal mendaftarkan aja. Artinya ini atau nanti orang deklarasi sambil mendaftar September itu ya. Itu masih ada kemungkinan sebelum ditutup tadi, ya, Pak, sebelum ditutup pada saat pendaftaran dia udah deklarasi. Deklarasi itu kan sudah rampung ya. Artinya partai-partai semuanya sudah mencukupi untuk melayani. Baik, Tribuners. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri berbincang kali ini, saya ingin meminta ini kalimat penutup dari Bapak Sarif Abdullah Al-Qadri terkait penyelenggaraan pilkada di 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Seperti apa pesannya, baik untuk calon yang diusung maupun untuk penyelenggara pilkada? Silakan, Bapak.
Ya, pertama kepada para kandidat, ya, bersainglah secara fair, secara secara terbuka, kemukakan visi misi kepada masyarakat, sampaikan itu secara luas, hindari pada hal-hal yang sifatnya yang memancing persoalan-persoalan yang bakal terjadi tidak kondusif. Hindari kampanye-kampanye hitam, black campaign yang bersifat primordial, yang sekupnya eksklusif, saya kira itu dihindari. Berikanlah pemahaman kepada masyarakat bahwa visi-visi para kandidat itu betul-betul yang diperlukan oleh masyarakat. Saya kira akan dipilih oleh masyarakat. Yang kedua kepada penyelenggara, ya saya kira menyelenggarakan dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagaimana penyelenggara itu sebagai wasit yang bisa berlaku adil semuanya, tidak memihak, kemudian dengan kehati-hatian. Artinya pelaksanaan sekarang ini berbeda daripada masa-masa sebelumnya. Ini masa yang beda daripada penyelenggaraan yang lalu. Maka untuk itu perlu ada terobosan-terobosan yang konstruktif, efektif, kemudian tentu bisa tidak terjadi hal-hal yang membawa tidak terjadinya kondusif. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian kepada penyelenggara. Baik, Tribuners, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Syarif Abdul Al-Qadri yang telah berbincang di studio kami. Sampai ketemu